Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan Bunda Irni di edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bunda harap kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Pada hari ini, Rabu 16 Februari 2022 adalah pekan biasa ke-6. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Anak-anak dan remaja misioner, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau senantiasa hidup dalam lubuk hatiku, dalam rupa roti dan anggur yang kusambut dalam sakramen Ekaristi. Jadilah hatiku suci, jauhkanlah segala yang jahat dalam diriku. Semoga kata dan tindakanku aman terjaga sesuai dengan kehendak-Mu. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah. Tuhan, berkatilah kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini, Yesus melakukan penyembuhan secara bertahap dan akhirnya orang buta itu sembuh total. Kisah penyembuhan ini mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang dan memohon kepadanya. Kedua, Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk menyembuhkan setiap orang. Penyembuhan orang buta ini juga sebagai gambaran
proses pemulihan iman. Si buta mentaati sabda Yesus dan melakukan perintahnya. Ini semua petunjuk bagi kita apabila ingin sembuh dari kebutaan iman. Ialah harus dekat pada Yesus. Semoga demikian. Amin. Anak-anak misioner yang dikasihi Tuhan, kita lanjut dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak di manapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon berkat Tuhan agar kita dituntunnya dalam aktivitas setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.